Kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga ketika diibaratkan lautan itu adalah tintanya dan setiap batang tumbuhan adalah pegangannya dan dituliskan iman Allah, maka sesungguhnya iman Allah tiada terbilang. Salam dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita, tauladan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta berikutnya yang setia mengikuti sunnah semoga termasuk kita. Jamaah salat subuh rahmatullah. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzuka min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min fadlika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi wa bi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masih muslimin jamaah salat subuh rahmatullah. Sungguh sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, kita diingatkan selalu dia dalam setiap kesempatan, bahkan dalam setiap Jumat. Salah satu tugas utama dari seorang khatib adalah mewasiatkan tentang keimanan dan ketakwaan. Iman dalam Islam memegang suatu posisi yang sangat penting, sehingga ketika kita baca sirah para sahabat Nabi, karena sesungguhnya kata Nabi, khairul qurun qarni, yang namanya generasi terbaik adalah generasiku. Sehingga generasi yang terbaik adalah generasi di mana orang-orang itu hidup pada zaman Nabi dan para sahabat akan hidup di zaman itu. Dan kalau kita lihat di dalam sirah, maka sungguhnya kita akan baca atau muncul nama yang bernama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika ditimbang maka timbangan keimanannya itu luar biasa, dan beliau merupakan sahabat yang utama. Keimanan adalah suatu hal yang tidak dapat diwariskan, satu hal yang sepertinya sepele, tapi itu merupakan hal yang sangat berat atau sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika bersekolah di luar negeri di Eropa, maka saya melihat betapa banyak orang-orang yang sangat pintar di sana, sangat lihai dalam ilmu pengetahuan, tapi Allah tidak turunkan keimanan dalam hatinya, dan kepintaran itu tidak mampu menyelamatkannya ketika di yaumil akhir. Maupun ketika lihat di Jakarta, ketika lewat daerah Menteng, Pondok Indah dan sebagainya, maka akan kita lihat rumah yang sangat besar, harta kekayaan yang kita tidak tahu mereka itu kerjanya apa. Tapi sungguh harta tersebut, kekayaan tersebut di sisi Allah itu kalau tidak dimanfaatkan untuk mencapai ridhonya, maka itu adalah hal yang sia-sia. Karena tanpa keimanan sesungguhnya tiada sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara dengan keimanan, sesungguhnya iman itu seperti halnya cita rasa makanan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, orang Jogja sarapannya biasanya gudeg. Gudeg itu ada berbeda macam rasanya, meskipun sama-sama gudeg, maupun buah saja. Buah juga demikian. Kita icipi buah di tempat penjualan buah, maka cita rasanya pun ada yang rasanya lebih enak dibandingkan yang lainnya. Begitupun juga dengan iman. Sesungguhnya iman yang ada di dalam hati, iman yang dia yakini benar-benar oleh seorang mukmin, maka dia akan mendatangkan cita rasa yang berbeda sesuai dengan derajat keimanannya. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang akan dapat merasakan lezatnya keimanan adalah seseorang yang ridho sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai dinnya,
atau agamanya, dan ridho Muhammad sebagai Rasulnya. Dan ini adalah tiga hal pokok agar kita merasakan bahwa ketika kita bangun pagi harus pagi-pagi kemudian wudhu dan berangkat ke masjid, itu kita bisa merasakan nikmatnya betapa ada rasa yang luar biasa dalam hati kita, ada rasa yang berbeda ketika kita menikmati setiap rukuknya, setiap sujudnya, setiap bacaan dari imamnya dan sebagainya. Karena kuncinya pikiran tadi, yaitu ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, kemudian ridho agama Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Muhammad dan Nabi-Nya. Dan ini adalah doa yang biasa kita panjatkan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rasulullah, ketiga hal ini adalah kunci bagaimana kita bisa menikmati keimanan kita. Karena apa? Karena dengan iman kepada Allah, maka setiap hal yang kita lakukan, kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita berhadap manusia, kita kecewa betul? Kecewa. Kita kadang-kala bekerja keras, tapi kerja keras kita kadang-kala dipandang sebelah mata, rasanya ada gimana di dalam hati kita. Tapi begitu kita mau masukkan dalam pikiran kita bahwa setiap hal yang kita lakukan adalah ibadah, dan nantinya ibadah ini adalah salah satu sarana untuk mencapai ridhonya Allah, maka apapun hasilnya, maka itulah yang terbaik bagi kita. Jadi ada bahkan yang berdoa, ya Allah, ketika aku berdoa kemudian Kau mengabulkan, maka insya Allah aku senang sekali. Tapi ya Allah, kalau ada suatu kesempatan ketika aku berdoa dan doa aku tidak dikabulkan diganti yang lain, dengan yang lain, maka sesungguhnya aku juga akan lebih bahagia. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mungkin itu adalah jalan yang terbaik yang diberikan untukku. Dan hal seperti ini yang sangat tingkatan yang sangat sulit, tapi begitu mencapainya, maka segala sesuatu itu akan terasa nikmat, terasa indah, baik itu cobaan maupun baik itu cacian dan sebagainya. Karena kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kunci dari nikmat ibadah atau nikmatnya iman adalah karena kita ridho Islam sebagai agama kita. Banyak sekali orang yang memiliki kesempatan untuk memeluk agama Islam, tapi mereka tidak mau karena mungkin kesombongan ataupun mungkin karena keengganan mereka. Aku mau jadi orang Muslim. Banyak sekali orang-orang yang di luar sana merasa bahwasanya mereka merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa pikiran mereka itu lebih hebat, sehingga mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berserah diri. Karena menjadi seorang yang Muslim artinya dia memiliki tundukkan diri. Masyaallah, dan yang terakhir, kunci kenikmatan dan beribadah dan beriman adalah yang ketiga adalah ridho bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir, Rasul yang membawa syiar maupun dakwah tauhid kepada manusia agar manusia itu hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Dan semoga dengan tiga kunci ini kita dalam setiap waktu mengingat bahwa aku melakukan ini karena aku adalah seorang manusia yang diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah, untuk mencintai agama Islam dan mencintai Rasulnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, membenci hal-hal yang menjadi hal yang dibenci oleh Rasulullah dan juga dilarang oleh Islam. Demikian saja, semoga yang sedikit ini mampu untuk meningkatkan nikmat ketika kita beribadah, mampu untuk membuat kita ketika di masa yang paling suram sekaligus kita tidak berputus asa. Wala ta'asu min rahmatillah, dan janganlah kita itu berputus asa dari nikmat Allah, karena sesungguhnya Allah memberikan setiap jalan keluar bagi setiap permasalahan. Dan semoga dengan keridhaan kita, maka kita mendapatkan setiap cita rasa ibadah itu begitu nikmat. Demikian saja kita tutup dengan hamdalah dan doa untuk berserah. Alhamdulillah. Bila sebelum
Assalamualaikum warahmatullahi